Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro hari ini. Kali ini bersama saya, Zilvia Iskandar. Berikut adalah berita-berita utama kami untuk hari ini. Pemirsa, Presiden hari ini melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru. Terdapat nama-nama populer, mulai dari Sandiaga Uno hingga Tri Risma hari ini. Selain itu ada pula Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas, yang dipercaya menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Usai dilantik, 6 menteri baru mengaku sudah menyiapkan sejumlah terobosan, mulai dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang diminta untuk segera merealisasikan bantuan sosial untuk masyarakat, hingga Menteri Agama yang akan melakukan sejumlah terobosan yang dia rangkum dalam satu kalimat, yaitu agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. 6 menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi hari ini menanggung beban dan tanggung jawab yang tidak ringan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin misalnya langsung mengemban tanggung jawab penanggulangan COVID-19. Budi Gunadi Sadikin dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menkes meski bukan dari kalangan dokter. Pemirsa, ada 5 wakil menteri yang juga dilantik bersama dengan 6 menteri baru. Di antaranya ada nama mantan ahli atau pakar hukum yang dijadikan tim Jokowi Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa Pilpres di MK 2019 lalu. Edward Omar Syarif Hiyarye yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Muti yang sempat disebut-sebut menjadi Wakil Mendikbud ternyata batal dilantik. Abdul Muti menyampaikan klarifikasi di akun media sosialnya. Berikut kutipannya. Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Agama sebelumnya, Fahrul Razi. Serah terima jabatan digelar di kantor Kementerian Agama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menunjuk pelaksana tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Risma hari ini yang kini resmi menjadi Menteri Sosial. Hingga saat ini belum ada surat pengunduran diri dari Risma untuk diajukan ke Kemendagri agar bisa memberhentikan Risma secara resmi dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Menteri-menteri baru yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo memiliki tanggung jawab. Presiden Joko Widodo telah melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru menggantikan sejumlah menteri yang dinilainya tidak cakap mengemban amanah sebagai pembantu presiden. Warga pun berharap tidak ada lagi kasus korupsi di tubuh Kabinet Indonesia Maju dan segera berkiprah menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat menilai reshuffle menteri dibutuhkan untuk perbaikan kinerja pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Perbaikan pelayanan, inovasi, serta tegas melawan praktik korupsi menjadi harapan utama warga. Pemirsa, temuan narkoba 201 kg di Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap ada dugaan jaringan pelaku pengedar sabu yang ditangkap di Petamburan terkait dengan jaringan pendanaan terorisme di Timur Tengah. Jaringan internasional yang terlibat pun diprediksi sama dengan kasus narkoba yang pernah diungkap di kawasan Serang, Banten Januari lalu. Dalam konferensi Pemirsa, tim gabungan Mabes Polri bersama dengan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 201 kg di sebuah hotel di Petamburan. Diduga jaringan narkoba di Petamburan ini ada kaitannya dengan jaringan terorisme di Timur Tengah. Lalu apa saja indikasi yang membuat polisi menduga ada kaitan dengan jaringan terorisme di Timur Tengah? Kita langsung bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yusri, bisa Anda jelaskan lebih jauh apa indikasi sehingga polisi menyebut ada dugaan bahwa jaringan terorisme yang tertangkap ini adalah jaringan pendanaan terorisme di Timur Tengah? Terima kasih, Mbak. Memang ini masih bekerja terus. Karena perkembangan kasus ini, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah di Metro hari ini. Pemirsa, Haikal Hasan alias Babe Haikal terlapor kasus dugaan penyebaran berita bohong mimpi bertemu Nabi Muhammad hari ini batal diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya lantaran hasil rapid test menunjukkan reaktif. Informasi lainnya, pemirsa, artis Gisela Anastasia kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video asusila. Gisela kembali dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus video asusila yang diduga mirip dengannya.
Polres Binjai, Sumatera Utara menangkap seorang warga yang berpura-pura menyebarkan kabar kematian istrinya, bahkan memalsukan surat kematiannya untuk mencairkan dana asuransi sebesar 90 juta rupiah. Metro hari ini akan kembali usai headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Agama sebelumnya Fahrul Razi. Serah terima jabatan digelar di kantor Kementerian Agama. Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menunjuk pelaksana tugas Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Risma hari ini, yang kini resmi menjabat sebagai Menteri Sosial. Hingga saat ini belum ada surat pengunduran diri dari Risma untuk diajukan ke Kemendagri agar bisa memberhentikan Risma secara resmi dari jabatannya sebagai Wali Kota. Pemirsa, wajah 6 menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo bukanlah sosok baru di lingkungan Presiden. Salah satunya adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru saja dilantik, dikenal pernah menjadi rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap ada dugaan jaringan pelaku pengedar sabu yang ditangkap di Petamburan terkait dengan jaringan pendanaan terorisme di Timur Tengah. Jaringan internasional yang terlibat pun diprediksi sama dengan kasus narkoba yang pernah diungkap di kawasan Serang, Banten Januari 2020 lalu. Pemerintah sudah sejak lama mensosialisasikan aturan wajib rapid test antigen bagi yang melakukan perjalanan udara dari dan menuju Pulau Jawa selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Calon penumpang diharapkan mempersiapkan waktu yang cukup jika akan melakukan tes antigen di bandara. Pemeriksaan jalur mudik dan liburan musim libur Natal dan Tahun Baru di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur diperketat. Aparat pemerintah dan kepolisian setempat pun menyediakan pos pelayanan rapid test dan swab test sebagai syarat perjalanan di masa pandemi. Pemirsa, ditemukannya varian baru COVID-19 menyebabkan kota London, Inggris kembali memberlakukan lockdown. Kami akan kembali menghadirkan informasinya selengkapnya saat lagi. Pemirsa, ditemukannya varian baru COVID-19 menyebabkan kota London, Inggris kembali memberlakukan lockdown dan pembatasan ketat. Hal ini pun menyebabkan warga London dilanda panic buying. Perancis melonggarkan larangan truk dari Inggris terkait temuan varian baru virus corona pada hari Selasa setelah kemacetan selama 2 hari yang telah membuat ribuan pengemudi terdampar dan menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan makanan pada saat Natal di Inggris. Jerman sedang mempersiapkan vaksinasi virus corona pada Selasa waktu setempat disetujui oleh Uni Eropa. Pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat Anthony Fauci menerima dosis awal vaksin COVID-19 terbaru bersama dengan para pemimpin kesehatan federal lainnya. Vaksinasi dilakukan di National Institutes of Health. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, saat lagi program Prime Time News akan hadir bersama Zakia Arfan.